kan udah dapat tempat kita. Nah tapi progres kita tuh masih di sini-sini aja. Emang kalian tahu nggak sih deadline presentasi persaudaraan dalam Islam itu udah tinggal 10 hari lagi. Nah itu mau gimana? Sedangkan konsepnya aja kita belum clear. Nah, makanya dari kemarin aku bilang kita butuh strukturnya jelas, gampang kok. Kita mulai dari definisi persaudaraan, terus ke hadisnya, baru deh implementasinya. Tapi kayaknya omongan aku tuh masuk kuping kanan kuping kiri deh. Bukan kayak gitu juga kali, kamu tuh terlalu kaku tahu nggak? Ini kan kita presentasi tentang persaudaraan, tentang perasaan, tentang ikatan hati. Masa cuma mau bacain teori doang? Boring banget. Aku tuh pengen presentasi kita tuh nyentuh hati orang, ngerasa orang tuh ada something, bukan dengerin kuliah dadakan doang. Tapi ya guys, kita tuh juga harus realistis. Soalnya tugas ini tuh bobotnya 30% dari nilai akhir kita. Kita nggak usah yang kayak gitulah. Kita ambil yang santai-santai aja, yang aman-aman aja buat nilai kita. Jangan yang ambisius banget, yang ada nanti hasilnya malah zonk. Kalian tuh overthinking banget deh. Santai aja kali, bikin aja yang simple tapi dapat ajak audiens untuk terlibat. Kasih contoh-contoh dari kehidupan yang nyata dan relate. Udah pasti lebih nyambung daripada ceramah 1 jam yang bikin mata kita 5 watt. Rohila, kamu tuh keseringan santai sampai lupa kalau ada rubrik penilaian yang harus dipenuhi. Kita tuh nggak bisa asal konten doang dong, harus ada isinya. Terus, dan India, emosi itu penting, tapi subtext juga penting dong. Guys, stop dulu deh. Ini aku makin gak jelas aja sih. Guys, bentar deh, aku pengen ngomong. Dari tadi sih sebenarnya aku cuma dengerin kalian aja. Tapi, kalian tuh sadar gak sih kalau misalkan sekarang itu kita lagi ngerjain tugas persaudaraan dalam Islam. Tapi ironisnya, kita tuh kayak nggak menggambarkan, ngerasa paling bener lah, ngerasa nggak mau disalahin lah. Sebenarnya, kalian tuh tau gak sih kalau misalkan Rasulullah SAW itu ngajarin kita lewat hadis, kalau mukmin sama mukmin itu sama kayak bangunan, saling menguatkan satu sama lain. Tapi kita apa? Kita malah berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain. Jessica tuh benar guys, coba deh kita pikirin lagi. Nesya punya skill strukturisasi yang bagus, Nindya punya kepekaan emosional yang dalam, Mutiara punya perhitungan yang matang, Rahila punya perspektif yang fresh banget, Novitri juga punya ketegasan yang kita butuhi, dan Zahra juga punya leadership. Nah ini tuh harusnya jadi kekuatan kita, bukan malah jadi bahan pertengkaran. Nih ya guys, dalam Islam perbedaan pendapat itu justru rahmat tahu. Tapi kalau kita bisa sikapin dengan bijak ya. Nah masalahnya aja kita belum mau buka hati buat dengar omongan orang lain dengan ikhlas. Tapi benar juga sih guys. Maaf ya kalau kesannya aku terlalu mentingin deadline sampai lupa kalau proses itu juga penting. Harusnya sih aku ya nyatuin kalian, bukan malah bikin kalian stres dan berantem kayak gini. Iya deh, aku juga salah. Aku terlalu ngolot pakai cara aku sendiri. Nindya, kamu bener kok soal sentuhan emosional. Aku akan coba lebih fleksibel pakai cara kamu. Makasih ya Nesya, aku juga paham kok pentingan struktur apa yang kamu bilang. Sorry ya kalau kesannya aku tuh kayak keras kepala. Aku juga sih, kayaknya aku terlalu paranoid. Kita bisa kok ambil resiko yang lebih terukur gitu. Oke, aku akuin aku kebanyakan santai. Tapi kali ini aku akan lebih serius lagi deh. Aku kayaknya juga terlalu bosi ya di sini. Maaf guys, kayaknya aku bakal lebih banyak diam daripada ngomong. Nah guys, aku punya ide. Gimana kalau kita jadiin pengalaman kelompok kita ini sebagai bagian dari presentasi? Kayak kita ceritain dari awal gimana kita berbeda-beda pendapat, terus sempat konflik, sampai akhirnya kita semua ini bisa saling menguatkan gitu. Nah, itu kan jadi kayak real story gitu kan, pasti lebih relate. Nah, Tanisha, that's genius. Kita bisa combine apa yang kita punya. Kayak misalnya, Nesya bikin kerangkanya, terus Nindya poles naratifnya biar touching, terus juga Mutiara atur timelinenya, terus juga Rohila handle visualnya, terus Novitri review kontennya, terus Zahra dalam-dalamin aspek religiusnya, terus Tanisha koordinasi semuanya ya, dan aku bakal pastiin semuanya berjalan lancar. Nah, ini baru namanya menjalankan hadis dalam kehidupan nyata, karena kita bisa saling menguatkan dengan kelebihan masing-masing. Alhamdulillah. Oke, deal. Nanti malam aku draft kerangka besarnya, besok kita review bareng ya. Oke, aku bantu develop storyline-nya ya. Pasti bakalan seru sih. Aku bikin timeline detailnya ya, biar jelas siapa yang ngerjain apanya.
Visualnya kirim ke aku aja ya, nanti aku bakal buat lebih kece. Aku review biar semuanya solid dan defendable. Yaudah guys, mau gimana pun perbedaan kita itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan. Yuk kita buktiin bahwa kita bisa jadi bangunan yang saling menguatkan. Bismillah.